Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan berbincang-bincang dan menjelaskan tentang hasil dari laporan praktikum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, laporan ini berjudul Pengamatan Sistem Informasi Pengadaan di LPSE Kabupaten Semarang. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Maela Olivianti, dengan NIM sebagai berikut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gambaran umum apa sih itu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yaitu sebuah hal yang mencakup dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang. Pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum, atau jasa konsultasi yang lain-lainnya. Nah, untuk proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah masih dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan jasa antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Namun, dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ini masih banyak sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan. Nah, apabila proses penyediaan barang dan jasa ini dilakukan secara tatap muka dan masih konvensional, maka akan banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul, yaitu berbagai macam penyimpangan seperti korupsi dan lain sebagainya. Maka hal itu pengadaan barang dan jasa ini ada sebuah revolusi. Nah, oleh karena hal itu muncullah kebijakan baru terkait dengan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya e-procurement, peluang untuk dapat kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi akan semakin rendah, sehingga pada proses itu pengadaan dapat berlangsung lebih secara transparan, hemat waktu dan biaya, serta mudah dalam mempertanggungjawabkan keuangannya. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah di Kabupaten Semarang itu sendiri menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE itu sendiri di Kabupaten Semarang yang pada awal mulanya di-launching pada tanggal 23 Maret 2011. Nah, tujuan di-launchingnya LPSE ini adalah untuk menghindari terjadinya praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Kabupaten Semarang. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara konvensional ini masih banyak sekali adanya tindak-tindak kecurangan oleh oknum. Maka dari itu, pemerintah ini membuat sebuah kebijakan baru dengan melahirkan adanya layanan pengadaan secara elektronik yang dapat diakses melalui laman internet, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu semakin tipis terjadinya. Nah, jadi apabila kita sudah membahas tentang apa itu LPSE dan pengadaan barang dan jasa, maka di materi selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi dari LPSE sendiri pada pemerintahan Kabupaten Semarang. Fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement di lingkungan Kabupaten Semarang, dan yang kedua adalah sebagai media atau penyedia informasi dan konsultasi atau help desk yang melayani panitia atau pejabat pengadaan atau ULP dan penyedia barang atau jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement. Jadi fungsi LPS ini adalah sebagaimana sistem ini dapat dilakukan dan dapat diakses melalui laman internet, sehingga dapat memudahkan para penyedia barang atau jasa, sehingga mereka lebih cepat mengaksesnya. Nah, LPS ini juga selain fungsi-fungsi yang sudah disebutkan, juga fungsi yang lain ini adalah sebagai fungsi controlling. Nah, jadi yang sudah saya dapatkan ini adalah, untuk lebih tepatnya, berikut ini merupakan beberapa jumlah pengadaan barang atau jasa yang telah saya
ambil di halaman LPSE di Kabupaten Semarang sendiri. Nah, yang pertama ini adalah ada pengadaan barang dan jasa, yaitu pemutahiran data wajib pajak dan objek pajak PBB P2. Nah, sumber dananya bisa dilihat melalui APBD. Jenis pengadaan ini yaitu jenis jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi. Di sini juga yang menyediakan adalah pemerintah Kabupaten Semarang itu sendiri, dan metode pengadaannya adalah seleksi, melalui prakualifikasi, dua file kualitas, dan melalui biaya. Nah, yang keduanya adalah ada pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan berkala ruas jalan Lejen Suprapto Ungaran, yaitu pada nomor ruas 402. Sumber dananya ini melalui APBD, jenis pengadaannya adalah jenis pengadaan konstruksi, dan pemerintah Kabupaten Semarang sendirilah yang mengadakan, dan di sini metode yang digunakan adalah metode tender, pasca kualifikasi, satu file, harga terendah, hingga sistem gugur. Nah, apabila kita lihat juga di sini ada beberapa paket-paket pengadaan barang dan jasa yang telah tersedia di LPSE. Siapapun, sehingga apabila melalui alaman LPSE di Kabupaten Semarang ini, siapapun dapat mendaftar dan mencalonkan dirinya sebagai tender, sehingga hal ini bisa mempercepat dan secara faktualnya itu lebih transparan. Nah, sini sudah memasuki kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian yang sudah saya kerjakan adalah, maka penelitian ini itu memberikan implikasi bagi unit layanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Semarang dan LPSE Kabupaten Semarang agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, proses pengadaan dapat berjalan lebih secara transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, dan adil, dan tidak ada diskriminasi kepada siapapun. Dan proses pengadaan barang atau jasa elektronik ini juga jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, serta praktek curang dalam setiap tahapan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berakibatkan akan merugikan keuangan negara. Nah, jadi LPSE ini merupakan sebuah halaman yang sangat berfungsi baik dan sangat banyak sekali memiliki kelebihan dan keunggulan. Maka dari itu, apabila dapat berjalan dengan baik, maka akan mengurangi kerugian yang akan diterima oleh negara. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.